Mungkin dari penjelasan dari Bapak Muallim tadi ada yang kurang jelas. Tiang buka 2 sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama mungkin cukup 3 pertanyaan dari jamaah, dan untuk sesi yang kedua mungkin bisa dari media sosial. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rukun sholat yang keempat, yaitu membaca surah Al-Fatihah, di mana tadi sudah dijelaskan juga bahwa pentingnya untuk membaca tajwid, memperhatikan tajwid dan segala macamnya tentang Al-Fatihah seperti itu. Kemudian di dalam Al-Fatihah itu sendiri terdapat banyak sekali waqaf la wasal, yang artinya boleh berhenti ketika waqaf la wasal itu berada di akhir, dan tidak boleh berhenti ketika waqaf la wasal itu berada di tengah. Kemudian di Al-Fatihah kita temukan ada satu ayat yang ada waqaf la wasal di tengah-tengah ayat. Di ayat terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu waqaf la wasal ya Pak. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kira-kira hukum sholat seseorang ketika melanggar hukum dari waqaf itu sendiri? Karena sebagian besar kita tahu bahwa tidak menutup kemungkinan juga di kita pribadi bahwa seringkali kita berhenti ketika membaca surah Al-ladzina an'amta 'alaihim, berhenti kemudian dilanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tidak dilanjutkan seperti itu. Kira-kira bagaimana hukumnya ketika melanggar hukum waqaf yang ada di dalam Al-Quran seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tentang Al-Fatihah mungkin Ustaz, kira-kira ngombe kalaupun bacaannya imam si sambung ini langsung, misalnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka lebih abdul mana sambungnya timbang betul-betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini Ustaz, masalah salat nanti kan mesti pertama kan imam, misalkan apa kita kira ke si imam kan di masjid kan luar kan kalau dilakukan sedang suara asar kan, terus yang pertama kan baru kita baca anu langsung ini wajah itu lazim kata Rasulullah atau dia telah baca kajian sehingga kan karena kita bau imam baru nanti langsung baca ini wajah itu lazim kata Rasulullah, ini baca kajian kita bau imam sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum bacaan suratul Fatihah seseorang yang tidak memperhatikan tanda baca di dalam surat tersebut, misalkan tanda waqaf dan seterusnya? Bagaimana? Kalau umpamanya dalam kalimat, dalam ayat yang mengatakan siratal ladzina
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kita berhenti di alaihimnya yang pertama, ya. Dan tidak berhenti di alaihimnya yang kedua. Padahal kan di sana apa di sana itu? La wasal, wasul aula ya. Waslul aula, la wasal. La wasal itu artinya apa? Boleh memilih untuk berhenti, boleh memilih untuk lanjut, tetapi lanjut lebih utama. Itu maksudnya kan. Nah, sama kayak jim, boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, beda dengan waqaf yang lazim, yang huruf mim harus berhenti. Ya. Nah, jadi dalam ulama qiraat yang disepakati dalam pembahasan waqaf itu hanyalah waqaf lazim saja. Kalau itu semua ulama qiraat sepakat bahwa pada waqaf lazim itu harus berhenti. Adapun selain waqaf lazim, ya, itu ulama qiraat berbeda pendapat. Ada yang membolehkan berhenti, ada yang membolehkan juga untuk lanjut. Ya, itu dia. Lalu bagaimana dengan yang tadi? Ya. La wasal itu, ya, waslul aula. Kan di sana itu lanjut lebih utama. Lanjut lebih utama ketika kita merasa yakin nafas kita bisa sampai pada penggalan ayat terakhir, ya, waladdallin itu, maka disambung lebih utama, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau merasa yakin nafasnya bisa sampai waladdallin, maka silakan untuk disambung lebih utama. Tetapi ketika khawatir nafas tidak akan bisa sampai pada kalimat waladdallin dan harus terputus dalam kalimat maghdubi alaihim, ini yang bahaya. Ya, maka akan berpotensi memberikan makna yang salah terhadap ayat tersebut. Begitu. Ya. Maka kalau khawatir apakah sampai atau tidaknya, maka silakan untuk memilih berhenti pada kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan berhenti di sana tidak menyalahi makna daripada penggalan ayat tersebut. Ya, sampai niki paham? Ya, jadi perhatikan itu nanti itu penggalan-penggalan ayatnya itu, di mana berhentinya, di mana nyambungnya dan seterusnya, seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Neja ini ya belo lalu ya kena. Ya kan bismillah sampai waladdallin sekali rep. Ngombe hukum bacana. Ya silahkan. Ya. Sah enggak bacaan Fatihahnya? Sah. Tetapi silahkan dibaca dengan wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat. Gitu ya. Nah, kalau misalkan memilih untuk dibaca rap dari awal dari bismillah sampai waladdallin, maka itu semua huruf-huruf itu diwasalkan. Dendek waqafan pembacanya nafasnya lanjut, ya. Nafasnya lanjut tetapi bacaannya waqaf. Ini yang keliru. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyak. Dia nyambung
logo bacanya petok apa? Petok. Ya. Keliru di sini. Karena kenapa? Karena lamun teilangan harokat ino maka sama artinya dengan kita membacanya dengan cara waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau mau disambung maka harus dibariskan setiap huruf pada setiap ayat akhir ayat itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Kana'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kayak gitu. Ya, jadi dibariskan dia. Kayak gitu, ya. Paham sampai sini? Dendek melente nyambung ya logo bacaan waqaf putus-putus, maka lebih baik mengambil waqaf saja. Boleh lagu ngono anak perhatian yang tadi itu, ya. Pada misalkan membaca suratul Ikhlas. Sekali red karena dia pontak suratul Ikhlas ini, lagu sih membaca petuk Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam. Idem bacanya nyambung, logo cara membacanya putus. Ya. Yang benar seperti apa? Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam nah kayak gitu, ya. Nendek ngena nyambungnya logo bacana petok-petok qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Jadi seolah-olah ada huruf imalah, ada baris imalah di setiap ujung ayat itu. Paham? Qul huwallahu ahaduni. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam. Kayak de kayak gitu kan? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam. Padahal yang benar itu seperti apa? Qul huwallahu ahaduni. Ada nunul wasal di sana itu. Kalau kita mau baca dia nyambung. Jadi enggak diputus bilang qul huwallahu ahad Allahus samad. Kalau mau disambung maka harus ada nun wasalnya di sana. Qul huwallahu ahadunillahus samad, kayak gitu. Paham? Nah, jadi ngaji no arah ilmu nendah ini sembarang-sembarang jadi seperti itu. Tiang? Memang berombok na ino itulah aturannya, kaedahnya, rumusan membaca Al-Qur'an seperti itu. Ilmuna ini yang ngenokon ilmuna membaca Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Nggih. Jadi ilmunya itulah yang harus dipelajari ante dendek te sembarang. Deh. Nah, lagu santungan Fatihah janana guruin ya. Ngono. Beta dan si cekap baca Fatihah pok guruin ya seperti itu. Nggih. Terus pertanyaan yang terakhir, ya. A'udzubillah bismillah sadaqallahul azim. Itu baca Allahu akbar. Takut ditanda kena ate dendek tekambilan imam. Jarina sepolong bacaan te doa iftitah laqad inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ditulah baca Allahu akbar kabiran ini. Boleh apa enggak? Boleh. Karena antara Allahu akbar kabira sama inni wajjahtu itu dua hadis itu. Dua hadis yang berbeda. Jadi bukan satu kesatuan, tidak. Lagu ya dua hadis ini yang digabungkan seperti itu. Ya. Paham? Kanggo inni wajjahtu wajhal tidak akan perlu baca kanggo, ya. Tapi Allahu akbar kabiran itu. Jadi Allahu akbar pertama, dulu kabiran. Allahu akbar. Itu kalimat pertamanya bukan kabiran. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillah. Nah begitu, bukan kabiran pertamanya tetapi Allahu akbar, ya. Nah, itu ketika dibaca oleh sahabat, ya, Rasulullah ketika sholat itu tiba-tiba pintu langit
terbuka. Ya. Sehingga selesai sholat Rasulullah bertanya, siapa tadi yang membaca kalimat Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran itu? Ya. Saya duhai ya Rasul. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, tahukah kamu apa yang terjadi ketika membaca kalimat tersebut? Tidak duhai ya Rasul, pintu langit terbuka lebar. Ya, kelebihannya kalimat Allahu Akbar kabiran itu. Padahal nggak pernah diajar sama Rasulullah. Loh, kok yang ngarang-ngarang sahabat ini? Tetapi dari bacaannya itulah terbuka lebar pintu langit. Ya. Nah, ini bidah yang dilakukan sama sahabat. Nggak pernah diajar sama Rasulullah, tapi dia yang nua-nua. Ya. Tetapi ternyata dari bacaan yang dia lakukan itu menyebabkan pintu langit terbuka lebar. Begitu. Ya. Nah, besini paham? Jadi lamun bau baca Allahu Akbar kabiran ini antena berbuka kan ini deh. Nah. Ya, akalamu de mele de wah. Ora popo, ya. Ora popo. Nah, dia baca Fatihah doang langsung endah masih bau. Ya, dia baca Allahu Akbar kabiran bau, dia baca ini wajah tu ada dua ana bau. Jadi mana yang tidak bau? Jadi semuanya bau, ya. Nah, tidak membaca Allah Akbar kabiran bau, tidak membaca ini wajah itu juga bau, tidak membaca keduanya juga bau. Jadi tidak ada yang tidak bau, semua bau, ya. Wallahu taala ala wa ala. Baik, terima kasih. Mungkin wajah jelas Ki. Tiang buka untuk sesi tanya jawab kedua. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dengan 3 pertanyaan jamaah sebelumnya, ini berdasarkan pengalaman atau real life lah, kisah nyata. Yang pertama dari pertanyaan sahabat Ustaz Sami, kayak seperti yang dijelaskan tadi di bacaan terakhir ayat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Nah, di situ kan ada beberapa imam yang berhenti di him yang kedua itu. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ustadz tadi, sebagaimana ia kena guru yang tadi itu besar makna yang berubah di sana. Ada beberapa ulama yang jatuh syirik, yang kedua sholatnya saja yang batal, tapi imannya tidak. Nah, apakah di sana sholat kita batal? Sementara di Masjid Jami' Darussalam nyata. Karena ini kisah nyata, saya sudah sebagai makmum, mungkin saudara-saudara Ustaz Sami juga ada. Pet di sensor ya. Waktu itu, tapi kita mau menyetopnya itu jauh gitu jarak kita. Wah. Bagaimana hukum kita, apakah sholat kita bisa dikata atau bagaimana? Apakah bisa saja sholat kita seperti itu? Nah, yang kedua, masih ada. Yang kedua mengenai bacaan Al-Fatihah untuk makmum, sebagaimana pendapat ulama Syafi'i atau mazhab Syafi'i, makmum itu membaca Al-Fatihah ketika Setelah imam membaca, iya, wajib hukumnya makmum membaca Al-Fatihah. Sementara kebanyakan imam yang kita temukan, mungkin ada beberapa tidak memberikan jeda atau diam sebentar yang disunahkan oleh Rasulullah, atau diam panjang itu sepanjang Al-Fatihah, itu tidak berlaku di imam berdaya ini, Ustaz. Di tet gitu. Jarang gitu, di tet gitu. Agak jarang berlaku di imam berdaya ini. Ini masalah fikih harus diperjelas gitu biar tidak ada yang sama-sama lagi. Nah, itu jarang sekali terjadi di sini. Beda cerita dengan yang mungkin di Makkah atau di Islamic Center sudah berlaku seperti itu. Jam dia. Ya, diam sepanjang diam Al-Fatihah. Itu yang seperti kita alami. Nah, dan yang pertanyaan yang ketiga mengenai banyak. Apa itu tadi? Apa? Mazhab? Doa iftitah. Doa iftitah. Sempat dulu dijelaskan oleh Pak Ustaz bahwa doa iftitah itu tidak ada dalam rukun sholat. Tidak ada dalam Rukun sholat. Rukun sholat dan Betul. sunnahnya atau rukun sholat. Sunnah. Mungkin saya salah. Ya. Mohon dikoreksi seperti itu. Terima kasih. Iya. 3 pertanyaan. Dari medsos nggak ada ya? Ada. Ada?
Sekarang sudah, yuk. Bantu ingatkan nanti ya. Soal. Nggih. Atau itu dalam tubuh mesa, apakah bacaan nino harus dijelaskan? Apakah bacaan nino harus dijelaskan atau didiamkan? Misal termasuk dari tubuh, apakah rakaat terdiri atau lebih? Terima kasih. Dah? Oke. Bismillah. Kalau qunut mungkin nanti kita bahas ya pada pembahasannya nanti. Pertanyaan yang pertama terkait dengan ya ada seorang imam ya di masjid tertentu, di masjid Tet gitu. Ya. Itu kadang-kadang membaca Al-Fatihah itu dengan mewakafkan di alaihim yang terakhir ya. Di alaihim yang terakhir. Ketika kita ingin tegur udah jauh udah berhenti orang bilang amin. Nah, bagaimana hal yang seperti itu? Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun dalam salat. Maka sekali lagi dalam menentukan imam itu betul-betul harus seseorang yang memiliki ilmu di dalam dia menjadi imam itu. Kalau bahasa kerennya itu kredibilitas dan kapabilitas. Kualitas juga ya. Agar jangan hanya sampai untas. Gitu. Jadi tas-tas terakhir. Jadi hadratul muhtaramin rahimakumullah, syarat imam ini baru dia itu boleh menjadi imam kalau dia mengetahui ilmu qiraat itu. Ya, bagaimana tata cara membaca Al-Fatihah. Dari hurufnya, ya. Terus rukun salatnya, sunnah-sunnah salatnya, itu harus dikuasai oleh orang yang ingin menjadi imam, ya. Maka kita yang tidak mengetahui akan hal itu atau sadar akan kekurangan diri te deneman ilmu ino arak toko diri te, maka sebaiknya menghindarkan diri untuk menjadi imam. Karena resikonya besar dengan jadi imam. Ya, pahalanya belek, risikonya belek, seperti itu. Ya. Nah, kemungkinan dek deman tahu jagana ya tentang bagaimana dia itu ketika berhenti ya dalam kalimat alaihim yang terakhir itu atau yang kedua itu. Maka ketika ini adalah sesuatu yang tidak diketahui, maka tidak ada hukum bagi orang yang belum mengetahui. Namun tetap dia memiliki kewajiban untuk belajar sampai dia betul-betul bisa. Karena apa? Coba lamun temakna yang sekarang dia ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wahai Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, dan tidak orang yang Engkau sesatkan. Maka kalau kita berhenti di alaihim ya, yang kedua itu waladhdallin itu tidak termasuk dari orang-orang yang kita berlindung darinya. Artinya apa? Kita berharap memohon kepada Allah agar dimasukkan juga ke dalam golongan orang yang diberi jalan yang tersesat itu. Itu maknanya kalau kalau diputus di alaihim yang kedua itu. Ya. Nah, kenapa disambung? Supaya dia ma'tuf dengan maghdubi itu. Ya. Ma'tuf apa kata arti yang ya? Antina pada kenana antara dengan si seke dengan si kedua ini, model manusia yang pertama dan model golongan manusia yang kedua itu. Jadi kalau disambung begini maknanya. Duhai Allah, jangan Engkau berikan kami petunjuk ya
sebagaimana petunjuk orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang engkau sesatkan. Jadi kita berlindung kepada Allah agar jangan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan disesatkan itu. Begitu maksudnya. Kalau disambung semuanya. Nah, kalau muntapatu yali alaihim inum, maka maknanya kita berlindung kepada orang-orang yang dimurkai tetapi tidak dari orang-orang yang disesatkan. Seperti itu dia. Paham? Paham ke? Paham deh? Lamun dia paham jadi dia tahu waham kata nerangan aja malak. Nah, ini perbedaan maknanya ketika kita berhenti di alaihim yang pertama dengan yang kedua. Yang rasa sudah apa? Nggih. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Misalkan yakta ponta ya. Lanjut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu, ya. Jadi alaihim si kedua itu ditekan ngentong seperti itu. Paham? Jadi harus lanjut. Deh. Pertanyaan yang kedua, imam yang enggak berhenti Wajib Al-Fatihah. yang enggak berhenti setelah membaca surat Al-Fatihah. yang tidak ya betul. Ada imam di masjid ya. Dia girang ngenteng, dia girang tepu setelah membaca suratul Fatihah. Ya. Tidak berhenti di sana. Bagaimana hukumnya? Sah tetap sholatnya. Karena berhenti itu sunat di sana, bukan rukun. Jadi berhentinya imam selama durasi bacaan suratul Fatihah itu memberikan peluang bagi makmum untuk menyelesaikan bacaan suratul Fatihahnya. Sehingga ketika kita sebagai seorang imam membaca ayat setelah suratul Fatihah, itu makmum bisa mendengarkan dengan tanpa harus bersaingan dengan bacaan Fatihahnya makmum. Seperti itu. Maka kalau di Islamic Center umpamanya imamnya setelah membaca suratul Fatihah dia diam, maka dia mempraktikkan sunat itu. Ya. Di masjid tertentu yang tidak boleh disebutkan namanya itu, ya, dia lanjut saja, nggak diam di sana itu. Ya. Maka ya dia tidak mendapatkan sunat itu. Atau kemungkinan yang kedua belum mengetahui tentang sunat diam itu, kan ngono modelnya. Ya. Ya, angka sekali lagi kita kembali kepada rujukan standarisasi imam. Ngono. Nah, seperti itu. Makanya dikaji. Ya, di masjid Tayat itu juga harus dikaji tuh. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana imam, gitu kan? Supaya itu memposisikan diri. Bila perlu buat pelatihan imam, kan begitu. Itu ada itu komunitas-komunitas apa itu namanya itu yang mengadakan pelatihan imam itu, ya. Dilatih imam itu supaya enak gitu loh, ya. Yang ke langsung media sosial. skip ketelu. Medsos tadi mengatakan Sholat sendiri ketika sholat. Sholat sendiri ketika jahar. Apakah kita jaharkan juga? Ketika sir, apa kita sirkan juga? Iya. Berlaku itu. Ya. Berlaku. Jadi dalam sholat zuhur, sholat asar, ya beci suara ente. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beci, ya. Nah, kalau sholat maghrib, sholat subuh, ya ditinggikan sedikit. Mana-mana telinga ente dengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lamun mele nebelaan keren juga. Tak bagus, keren sekali suara itu. Pasti banyak jamaahnya. Padahal biasa-biasa. Ya, nah, seperti itu. Nah, ini dia. Jadi ya karena ini aturan sholat jahar itu kenapa dikatakan jahar? Karena harus memang bacaannya jahar. Sir, kenapa sir? Karena bacaannya sir, seperti itu. Ya lagu dan dia lah bersepekar mana berimam. Yang penting itu hendak ria, ya sholat maghrib besar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Ya. Kalau mun nyorak-nyorak lu jadi fitnah lun. Ini lu sakana ini berjamaah jadi mele. Mesa-mesa jeblek ungkat me karena itu sedangkan kan. Nah, ini dia. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan kunut tadi itu nanti kita bahas, ada pembahasan tentang kunut nanti sunat-sunat muakkad itu ya. Ya, Allah taala alam. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Muallim tadi. Yang tutup untuk sesi tanya jawab. Seperti rutinitas biasa, sebelum kita tutup pengajian pada malam hari Kamis ini, marilah sama-sama kita membaca sholawat yang akan dipimpin oleh Khairul Miswari. Kepadanya dipersilahkan.
العافية يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت حين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وارحمنا وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تدع لنا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.